Sepotong hati di ujung senja. Mentari sore itu memancarkan bias jingga di atas persawahan yang mulai menguning. Di beranda rumah sederhananya, Bu Siti menyesap teh hangat, pandangannya menerawang jauh. Usianya memang sudah memasuki kepala 5, namun garis senyum tipis masih terukir di bibirnya. Senyum yang menyimpan ribuan kisah, terutama kisah tentang Pak Budi, suaminya yang telah mendahuluinya 5 tahun lalu. Kehilangan Pak Budi adalah pukulan telak bagi Bu Siti. Rumah yang dulu riuh dengan tawa kini terasa sepi. Hari-hari yang biasanya dipenuhi obrolan ringan dan candaan kini berganti hening. Bu Siti merasa sepotong hatinya ikut terkubur bersama kepergian suaminya. Ia memang punya 2 anak yang sudah dewasa dan hidup mandiri di kota, namun rasa sepi itu tetap menggerogoti. Awalnya, Bu Siti memilih untuk mengurung diri. Ia enggan bersosialisasi, bahkan untuk sekadar pergi ke warung tetangga. Wajahnya yang dulu ceria kini seringkali murung. Anak-anaknya, Arya dan Sekar, sering pulang menjenguk, khawatir dengan kondisi ibu mereka. "Ibu harus bangkit," kata Arya suatu kali, "Bapak pasti sedih kalau lihat ibu terus-terusan begini." Kata-kata Arya seperti sentilan halus bagi Bu Siti. Ia mulai berpikir, apa gunanya terus meratapi kesedihan? Hidup harus terus berjalan. Pak Budi mungkin sudah tiada, tapi kenangan manis bersamanya akan selalu ada. Perlahan, Bu Siti mulai membuka diri. Ia ikut pengajian di masjid dekat rumah, bertegur sapa dengan tetangga, bahkan mulai kembali menekuni hobinya berkebun. Tanaman-tanaman di halaman rumahnya yang tadinya layu kini kembali segar, seolah ikut merasakan semangat baru Bu Siti. Suatu sore, saat ia sedang menyiram bunga mawar di halaman, seorang tetangga, Bu Tina, menghampirinya. "Wah, makin subur saja kebunnya, Bu Siti," sapanya ramah. "Betah sendirian di rumah." Bu Siti tersenyum tipis. "Ya begitulah, Bu Tina. Tapi saya coba menyibukkan diri. Kenapa tidak coba ikut kegiatan desa, Bu? Ada kelompok kerajinan tangan, lumayan kan bisa tambah teman dan mengisi waktu luang," saran Bu Tina. Awalnya Bu Siti ragu, namun, dorongan dari Bu Tina dan keinginan untuk mencoba hal baru akhirnya menggerakkannya. Ia bergabung dengan kelompok kerajinan tangan yang membuat anyaman dari enceng gondok. Di sana, ia bertemu banyak ibu-ibu lain dengan berbagai latar belakang. Ada yang sebaya dengannya, ada pula yang jauh lebih muda. Mereka berbagi cerita, tawa, dan juga kesedihan. Di antara tumpukan enceng gondok yang wangi, Bu Siti menemukan kembali keceriaannya. Tangannya yang cekatan membentuk anyaman menjadi keranjang, tas, hingga hiasan dinding. Bukan hanya produk kerajinan yang tercipta, tetapi juga ikatan persahabatan yang erat. Ia menyadari bahwa kesedihan yang ia rasakan tidak hanya dialami olehnya. Banyak wanita di sekitarnya yang juga memiliki kisah pilu, namun mereka memilih untuk bangkit dan terus berkarya. Suatu hari, kelompok kerajinan tangan itu mendapat pesanan besar dari sebuah toko souvenir di kota. Bu Siti, dengan pengalamannya, menjadi koordinator. Ia memimpin ibu-ibu lain, membagikan tugas, dan memastikan semua berjalan lancar. Ketika hasil kerja mereka dipajang di toko, Bu Siti merasa bangga. Bangga pada dirinya sendiri, bangga pada ibu-ibu di kelompoknya. Pulang dari kota, Bu Siti menyempatkan diri mampir ke makam Pak Budi. Ia membersihkan nisan, menaburkan bunga, dan duduk terdiam sejenak. Angin senja berembus lembut, seolah ikut membelai. "Bapak, lihatlah, aku sudah tidak sendiri lagi," bisiknya pelan. "Aku sudah menemukan caraku sendiri untuk berbahagia." Sebuah senyuman tulus merekah di bibir Bu Siti. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang janda yang kesepian. Ia adalah seorang wanita yang kuat, mandiri, dan penuh semangat. Perjalanan hidupnya memang telah melewati lembah kesedihan, namun kini ia berjalan menuju puncak kebahagiaan, membawa sepotong hati yang utuh, yang ia temukan kembali di ujung senja kehidupannya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe.